Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam terlimpahkan selalu kepada manusia yang paling mulia akhlaknya, kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat Nabi semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan yang sebenarnya, saya akan menyampaikan beberapa kunci kehidupan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, hanya sesaat. Ibarat orang yang sedang ingin menyeberang jalan, ia menunggu kapan ia bisa melewati jalan tersebut agar bisa cepat sampai di tempat yang ia tuju. Oleh karena itu, yang paling penting dalam hidup ini adalah berusaha meraih ridho Allah, berkah Allah dan rahmat dari Allah. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada 4 kunci yang harus kita amalkan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Nah, 4 kunci tersebut yakni 1. Ikhlas, 2. Sabar, yang ketiga syukur, dan yang terakhir adalah taubat. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang syukur. Yakni dengan judul kewajiban bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan syukur? Syukur memiliki makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur memiliki peranan penting dalam agama Islam, yakni dalam mengatur segala tindakan yang berasal dari hati. Nah, jika kita melihat berbagai fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa akar permasalahan dari berbagai kekacauan yang terjadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan juga jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Ada beberapa dampak positif dari bersyukur. Yakni diantaranya 1. Menghilangkan sifat sombong atau angkuh di dalam diri kita. Yang kedua, menyadarkan diri kita bahwa apa-apa yang kita miliki di dalam hidup ini, di dunia ini hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu menyadarkan diri kita bahwa kita lebih beruntung daripada orang. Nah, tentang kewajiban bersyukur ini telah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 152 dan ayat 172. Allah berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku dan aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Kemudian di dalam ayat 172 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makalah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dari 2 dalil yang telah dibacakan, sudah jelas bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersyukur akan segala apapun yang Tuhan Allah berikan dan takdirkan kepada kita. Apalagi telah ditekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kata beriman ini sangat dirujukan untuk kita, umat muslim yang beriman kepada Allah, itu selalu bersyukur kepadanya atas apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, kemudian ada sabda dari Rasulullah yang berbunyi, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dijelaskan pula di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, yakni pada surat An-Nisa dan surat Ibrahim. Yang berbunyi, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Kemudian di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman yang berbunyi,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat padamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku akan sangat pedih. Quran Surat Ibrahim. Dari dalil-dalil yang telah diucapkan, maka jelas bagi kita pelajaran yang dapat, yaitu kita diwajibkan, diperintahkan untuk selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Dalam setiap yang terjadi pada hidup kita ini harus selalu kita syukuri. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang mengingkari nikmat Allah atau disebut dengan kufur, yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahimin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikian pula ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan syukur dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada diri saya. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.